Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Etika dan tertib lalu lintas disampaikan oleh Bu Emi Febrina Ningrum pada MPLS SD Negeri Nogopuro tahun ajaran 2021-2022. Pada materi etika dan tertib lalu lintas ini, kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, etika menyeberang jalan, dan etika bagi pejalan kaki. Sebelum masuk pada materi etika dan tertib lalu lintas, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak orang dan kendaraan di ruas jalan. Mengapa etika dan tertib dalam lalu lintas penting untuk ditaati? Etika dan tertib lalu lintas penting karena untuk menghargai sesama pengendara dan menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita akan belajar apa saja peraturan lalu lintas untuk pengendara sepeda motor. Yang pertama adalah memiliki dan membawa surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi ini diperoleh setelah anak-anak berusia 17 tahun. Kedua yaitu memakai helm yang sudah bertanda SNI. Tanda SNI biasanya terletak di belakang helm. 3. Tidak menggunakan ponsel ketika berkendara. 4. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kita akan belajar apa saja jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas yang sering kita jumpai. Pertama, tanda stop, yang artinya wajib berhenti sesaat. Tanda strip, yang artinya dilarang masuk. Kemudian tanda jalan licin, tikungan ke kiri, dilarang parkir, dilarang berhenti, hati-hati,
dan tanda persimpangan 4. Nah, sekarang bagaimanakah etika sebagai seorang pejalan kaki? Pertama, berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jika anak-anak tidak menemui bagian khusus jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, anak-anak dapat menggunakan jalan yang berada di bagian paling kiri. Yang ketiga yaitu menyeberang pada tempat yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, anak-anak harus fokus dan waspada terhadap kendaraan yang melintas. Nah, sekarang bagaimanakah etika menyeberang jalan yang benar? Pertama, kenali jenis jalan. Apakah jalan yang akan digunakan menyeberang adalah jalan lurus atau berkelok? Selanjutnya, tetap lihat kanan kiri meski satu jalur. Ketiga, waspada motor yang ugal-ugalan. 4. Anak-anak jangan ragu mengangkat tangan. Dan yang terakhir, anak-anak harus tetap fokus ketika menyeberang jalan. Sekarang, mengapa siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi dilarang mengendarai sepeda motor? Pertama, karena perkembangan fisik belum sesuai. Kedua, perkembangan otak belum sempurna. Artinya, keseimbangan anak yang belum berusia 17 tahun itu masih belum sempurna. Ketiga, kesiapan mental belum matang. Dan pengetahuan tentang lalu lintas masih terbatas. Bagaimana akibat jika melanggar etika dan tata tertib lalu lintas? Yang pertama, terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 2. Dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat perjalanan. 3. Menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib. 4. Kenyamanan para pengendara maupun pejalan kaki menjadi terganggu. Dan yang kelima, jika anak-anak melanggar etika dan tata tertib lalu lintas, tentu akan mendapat hukuman ataupun denda dari pihak yang berwajib. Nah, sekarang pesan Bu Emi, ayo patuhi etika dan tata tertib lalu lintas.